cerita pendek yang ditulis oleh Anzu dan dibacakan oleh penulisnya. Ini bukan cerita fiksi ya, tapi cerita tentang diriku sendiri yang memang takut kambing. Yes, aku takut kambing. Hewan berbulu dan bertanduk yang populer saat lebaran haji. Hewan yang mempunyai bau khas, namun dagingnya mahal sekali harganya. Hewan yang sangat menyebalkan di mataku. Awal ketakutanku pada si Embe itu dimulai saat aku berusia 5 tahun. Jadi ceritanya, aku lagi jalan digandeng sama mama. Lupa dari mana. Terus tiba-tiba ada seonggok kambing ngejar aku sama mama. Emang dasarnya itu kambing sedeng. Aku sama mama gak gangguin dia, kok ya dikejar-kejar. Mama panik dong, tiba-tiba ada kambing gebek kejar kita. Tangannya langsung nyambar aku yang masih kecil, mungil, imut, dan menggemaskan. Tapi disitulah petaka dimulai. Mama gak menggendong aku sesuai kaidah pergendongan. Seharusnya kepala aku di depan, memandang jalan yang sama dengan mama. Namun yang terjadi, yang memandang jalan yang sama dengan mama, justru pantatku. Yang kupandang adalah wajah kambing itu. Kami berpandang-pandangan. Bulu putih butek agak lebat, tanduk kecil dan kuping panjang yang menjuntai masih jelas dalam ingatanku. Mataku berkedip-kedip menatapnya bingung. Namun badanku berayun-ayun manja karena mama membawaku sambil berlari. Mama menjerit minta tolong. Tolong, tolong, ada kambing ngejar saya. Dan kulihat banyak warga mengejar kami. Mama dan aku. Kambing, warga. Begitulah urutan posisi kami. Selama beberapa menit kami saling mengejar. Aku yang gak berkutik di ketek mama terpaksa menikmati wajah si kambing itu. Dengan nafsu menderu mengejar kami, berusaha menggapai kami. Entah apa yang ada di pikirannya. Apakah kami terlihat seperti rumput-rumput hijau yang menggoda dirinya? Oh tidak, aku benar-benar tidak akan pernah bisa melupakan wajah kambing jahanam itu. Bahkan aku masih ingat bagaimana ia berhasil menghantamkan tanduknya ke paha mama. Mama menjerit kesakitan. Namun mama tetap berlari, terus berlari, berusaha menyelamatkan kami menjauh dari kambing laknat itu. Sampai akhirnya sang pemilik kambing berhasil menangkap binatang tersebut. Kambing itu meronta, terus meronta, masih bernafsu mengejar kami. Lalu sang pemilik menyembelihnya agar tak membahayakan siapapun lagi. Ingatanku hanya sampai di situ. Hanya sampai wajah menyebalkan sang kambing dan paha biru mama. Setelahnya, aku jadi takut melihat kambing. Wajah kambing itu terus terbayang di benakku hingga aku selalu takut setiap ada kambing di sekitarku. Aku selalu takut. Pernah ada suatu kejadian waktu masih tinggal di kontrakan tingkat. Ceritanya, sang empunya kontrakan mau membangun kios di pelataran bawah pas gerbang pintu masuk kontrakan. Tapi bangunannya baru setengah jadi. Terus aku disuruh sama mama beli sabun cuci piring merek Sinar Matahari. Posisi warungnya di seberang warung Bang Ucok. Orang AMD pasti tahu. Aku dengan langkah lemah gemulai menunaikan titah benda ibu negara dengan patuh. Namun sekembalinya aku dari warung, ada pemandangan yang sungguh mengerikan. Sekelompok kambing sedang mengadakan pertemuan di bangunan setengah jadi itu. Kapan mereka datang? Bagaimana mereka bisa sampai di situ? Siapakah yang dengan tega-teganya meninggalkan kambing itu di saat aku harus melewati?
melewati jalan itu. Siapa yang sedang bercanda denganku? Aku termangu, tidak bergeming. Setelah beberapa detik aku melangkah mundur, mencari tempat duduk. Tapi tak kutemukan. Akhirnya aku memilih berdiri beberapa meter dari warung Ucok, menunggu kambing-kambing itu enyah dari jalur perjalanan pulangku. Aku menunggu, terus menunggu, masih menunggu. Entah sudah berapa lama aku menunggu. Aku sudah berganti-ganti posisi menunggu, dengan mata waspada masih menatap para binatang berbulu itu. Kadang berdiri, kadang jongkok, kadang berdiri sambil garuk-garuk, kadang jongkok sambil garuk-garuk. Mau beli jajanan, baru ingat tadi mama kasih uangnya pas. Aku berusaha mencari celah bagaimana aku bisa pulang tanpa harus berinteraksi dengan mereka, tapi tak kutemukan. Aku mulai putus asa. Dan kenapa pula ini kambing bisa ada di sini dengan durasi yang lama tanpa aku tahu kapan mereka akan bubar? Kemanakah sang pemilik kambing? Kamu kemana? Mengapa aku harus berada di situasi ini, ya Allah? Mengapa ciptaanmu ini sungguh menyebalkan? Masuk akal gak sih? Ada kawanan kambing lagi ngerumpi di bangunan setengah jadi. Lalu aku melihat harapan. Sesosok penyelamat datang. Akhirnya aku bisa pulang. Hatiku sungguh amat senang. Sosok yang terlihat gempal dari jauh, badan gemuk-gemoy menggemaskan, dengan raut wajah yang kesal dan geram. Papa! Ditungguin dari tadi. Mama udah ngomel-ngomel itu. Beli sabun kok sampai sejam. Ngapain berdiri di sini? Omelan papaku telan semua. Lalu tanpa menjawab, aku menunjuk ke arah kawanan kambing yang masih asyik bercengkrama satu sama lain. Papa memutar kepalanya, memandang ke arah yang aku tunjuk. Ada kambing, Pak, ucapku lirih. Papa menepuk jidat. Udah segede gini, masih takut embek. Papa menghela napas dalam-dalam, tak lupa melepaskan. Aku mengangguk. Lalu papa menggandeng tanganku. Aku menutup mata, bersembunyi di sebalik badan papa yang gemoy-gemoy menggemas sepanjang perjalanan pulang sampai ke tepi tangga. Lalu berlari ke atas, bersiap untuk menerima omelan dari Baginda Ratu. Pernah juga aku kembali ke situasi yang serupa saat bertandang ke Korea, Kroya, ke kampung halaman mertua. Singkat cerita, suami lagi BAB. Mohon maaf ya. Ini bujur kok ya pengen BAB juga. Yang udah kenal saya dengan baik pasti tahu keinginan BAB saya ini unik. Datangnya seminggu sekali, ngagetin lagi, gak pakai aba-aba, dan harus saat itu juga dihempaskan. Karena gak bisa kalau harus nunggu suami, akhirnya saya lari ke rumah Uwa di seberang. Dan entah kenapa ya, di sebelah rumah Uwa harus ada kandang kambing. Posisi kamar mandi berdekatan dengan kandang kambing, dempet. Dan selama saya menunaikan panggilan alam, selama itu pula si kambing mengembik seakan ngeledek. Tapi karena mereka di dalam kandang, aku gak begitu takut. Brot. Itu adalah BAB paling gak nikmat yang pernah saya alami. Mohon maaf kalau imajinasi Anda sedikit ternoda. Yang paling sering terjadi itu adalah muter nyari jalan lain kalau gak sengaja ketemu kambing di jalan. Kambing-kambing yang dilepaskan pemiliknya untuk bisa sesaat bebas menikmati alam. Saya yang melihat mereka dari jauh langsung putar balik, cari jalan lain. Gak peduli jarak tempuh jadi lebih jauh dan lebih lama sampai rumah, yang penting gak ketemu sama kambing. Begitulah ketakutan saya akan kambing. Papa pernah bilang saya harus diterapi dengan cara lebih sering ngelihat atau megang kambing. Aku dengan sangat amat tegas menolak. Maaf Pak,
lebih baik aku makan sate kambing banyak-banyak. Ya, meski aku takut sama kambing, tapi aku sangat suka daging kambing. Nyam, nyam. Aku lebih senang makan kambing karena aku sangat amat mendukung pemusnahan populasi kambing.